Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini masih di tema porang ya teman-teman. Kami ingin berbagi cerita kondisi perkembangan tanaman porang yang kami tanam di lahan tanah merah yang kami tumpang sari dengan tanaman jagung ya teman-teman. Alhamdulillah kondisi perkembangannya sejauh ini bisa dilihat aman ya teman-teman. Porang tumbuh subur, daunnya ini gede-gede banget. Daunnya sampai sebesar tangan saya nih teman-teman ya. Serepek-epek, saepek-epek tangan. Cuma ini yang bagian bawah rumputnya, gulmanya belum dibersihkan, tapi sejauh ini alhamdulillah bisa dilihat kondisi pertumbuhannya sangat bagus sekali teman-teman. Jagungnya juga mantap ya, jagung mantap jiwa. Ini gede-gede, buahnya besar-besar. Oh, ini ada yang sudah kering, malah ini sakit kalau ini bukan kering tua tapi kering sakit jagungnya. Alhamdulillah, seperti biasanya ya teman-teman, yang kami bagikan ceritanya untuk tanam porang di daerah yang datarannya rendah. Ya sebenarnya tidak semua dataran rendah itu bermasalah ya. Dataran rendah yang kondisi curah hujannya cukup, sering mendung, terus kemudian sering hujan lah ya. Itu meskipun di dataran rendah juga aman ya, aman sekali. Tapi ini temanya adalah daerah rendah yang jarang hujan, kemudian jarang mendung. Nah, ini adalah salah satu contoh solusi yang bisa dilakukan untuk teman-teman petani porang dengan cara melakukan tumpang sari ya. Karena dengan cara tumpang sari ini ya lumayan banyak keunggulannya ya. Keunggulannya yaitu tentunya porang tidak mudah mati dorman dini ketika terjadi anomali cuaca seperti yang sering terjadi di daerah kami. Seminggu nggak hujan, kadang 10 hari nggak hujan, kadang hujan seminggu 2 kali, kadang sekali. Nah seperti itu teman-teman, kondisi di daerah kami seperti itu. Wah, ini gulmanya mantap, ini sudah tinggi-tinggi gulmanya, perlu dilakukan pembersihan ya teman-teman. Jadi ini salah satu contoh manfaat atau pentingnya kita melakukan tumpang sari tanaman porang dengan tanaman jagung ya. Karena dengan cara seperti ini porang-porang yang kita tanam itu lebih aman tentunya ya. Karena tidak semua daerah itu mempunyai kondisi yang sama ya teman-teman. Ini durian kami nih. Belum jatuh ini ya teman-teman. Ini di bawah-bawah pohon durian juga. Yang sebelah sini juga ini porangnya, tapi ini belum disiangi. Itu juga subur-subur ya teman-teman. Jadi intinya untuk di daerah panas, bicara naungan ya, kita bicara naungan itu lebih aman dibanding yang tanpa naungan. Kita bicara keamanan teman-teman ya, bicara keamanan dulu, belum bicara hasil. Kalau bicara hasil, nanti misalnya teman-teman ada yang bertanya bagaimana hasilnya antara porang yang dengan naungan, semi naungan, atau porang yang tanpa naungan. Kalau bicara hasil ya jawabannya nanti ada dua teman-teman. Jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama yaitu hasil ketika sama-sama hidup sehat. Jadi porang yang naungan hidupnya sehat, normal. Porang yang tanpa naungan hidupnya juga sehat sampai masa dorman tiba. Artinya sama-sama sehat. Nah itu otomatis nanti pasti lebih bagus yang tanpa naungan. Karena bicara sama-sama hidup sehat loh ya. Bicara hidup sama-sama sehat dan sama-sama normal sampai musim dorman tiba. Tapi kalau bicara gambling itu ya bejo-beji kalau orang Jawa bilang ya, masih teka-teki gitu.
Yang tanpa naungan dengan yang naungan kira-kira bagus mana? Pertanyaannya begitu hasilnya nanti. Nah, kalau bicara seperti itu, karena sifatnya masih gambling ya teman-teman. Karena masih gambling, otomatis di situ nanti akan ada sesuatu yang kita pertaruhkan. Sesuatu yang kita pertaruhkan di sini yaitu ketika tanaman porang yang kita tanam tanpa naungan ternyata yang kita harapkan cuacanya itu stabil, bagus, sering mendung, sering hujan, nggak taunya jarang hujan. Ini aja yang di bawah naungan masih ada yang sempat kosong ya teman-teman. Jadi yang kita harapkan hujan stabil, nggak stabil. Nah, otomatis ketika terjadi anomali cuaca seperti itu, tanaman porang yang tanpa naungan kecenderungannya dia akan gampang stres. Kalau tertolong hujan dan mendung dia akan sehat lagi, tapi kalau tidak biasanya dia stres dan lanjut mati. Nah, tinggal total mortalitasnya dari tanaman porang yang kita tanam itu seberapa banyak nanti kira-kira? Banyak yang mati atau masih banyak yang hidup? Kan begitu pertanyaannya teman-teman ya, jawabannya. Kalau nanti banyak yang hidup ya alhamdulillah berarti masih tertolong. Tapi ternyata kalau cuaca sering ekstrim, nggak hujan, panas, dan kemudian banyak yang mati, nanti kalau di total hasil akhirnya misalnya dari total kita tanam 10.000 pohon, ternyata yang mati hampir 50%. Ya artinya yang hidup cuma 5.000 pohon. Nah, kalau yang di bawah naungan seperti ini mungkin tingkat kematiannya nggak sampai 50%. Namanya naungan pun tetap ada yang mati, entah mati karena kena jamur atau mati yang lain. Ya pokoknya adalah yang mati misalnya 10%. Otomatis masih 90%. Dan nanti kalau di total yang hidup 90% dengan yang hidupnya cuma 50% itu akan lebih banyak mana ketika pertumbuhan umbinya lebih bagus yang tanpa naungan. Ya insya Allah otomatis lebih banyak yang hasilnya tetap dengan menggunakan naungan teman-teman. Karena apa? Ya dengan jumlah populasi yang masih bertahan hidup dengan yang banyak yang mati, tentunya hasil akan berbeda. Dan tentunya ketika banyak yang masih hidup, di situ ada keuntungan lain juga, yaitu jumlah kataknya otomatis lebih banyak. Meskipun secara ukuran umbi per pohonnya mungkin kalah besar ya dengan yang tanpa naungan, otomatis di situ ada sisi-sisi positif lain yang kita dapatkan ketika kita tanam dengan sistem tumpang sari. Sebenarnya sih kalau sama-sama ditanya lebih seneng mana, tanam tumpang sari yang menggunakan tanaman naungan seperti jagung ataupun yang lain, atau tanpa tumpang sari. Kalau kita bisa dapat jawaban pasti tentang cuaca, misalnya setiap seminggu hujan 2 kali, kemudian setiap hari mendung atau minimal 2 hari sekali mendung, terus rutin stabil begitu selama 5 bulan 6 bulan, otomatis petani akan menjawab lebih senang tanpa naungan. Pasti begitu jawabannya. Cuma yang jadi pertanyaan kan di sini ada pertaruhan yang kita sedang pertaruhkan ya, ada pertaruhan yang sedang kita pertaruhkan, yaitu apakah benar nanti cuaca itu akan selalu stabil? Apakah benar mendung akan selalu datang? Apakah benar setiap seminggu itu akan hujan 2-3 kali, minimal 1 kali? Itu yang jadi pertanyaan. Dan itu yang menjadi rahasia ilahi. Nggak mungkin itu bisa kita jawab. Akhirnya yang tanam porang tanpa naungan, itu artinya ya kita hanya berspekulasi teman-teman. Berspekulasi, ya mudah-mudahan hujan stabil, ya mudah-mudahan sering mendung, harapan seperti itu petani. Tapi ketika kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, ya kita siap-siap saja mengalami sedikit kendala, yaitu banyaknya tanaman porang kita yang tumbang karena satu, dehidrasi tentunya kurang air, kedua suhu yang terlalu panas, dan yang ketiga tentunya adalah banyaknya tingkat kematian pada tanaman porang kita. Itu yang tidak kita harapkan ya teman-teman. Jadi monggo kembali lagi ke teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang tanam porang di daerah dataran rendah yang panas, yang ya istilahnya jarang hujan, yang suhunya itu terlalu panas lah intinya ya, terik, monggo alternatif pilihan itu berada di tangan teman-teman masing-masing petani porang dimanapun berada. Monggo silahkan dipilih. Intinya tanam porang itu harus bisa kita kondisikan lahannya aman, sejuk, segar, adem, ketercukupan airnya oke, kemudian adem, semacam kayak mendung seperti ini. Insya Allah kalau kita bisa mengondisikan seperti itu, tanaman porang kita akan tumbuh dengan subur dan aman teman-teman ya. Untuk masalah perawatan yang lainnya
gulmanya asal kita rawat, kita bersihkan tanaman porangnya supaya nutrisinya tidak terbagi. Ditambah lagi pemberian pupuk yang cukup lah ya. Untuk pupuk ini tidak harus yang berlebihan, proporsional aja secukupnya. Tanaman porang itu tidak harus over pupuk pun dia bisa hidup dengan normal insya Allah. Dan tidak perlu kita pacu dengan gaya apapun dengan harapan nanti porang bisa hidup sampai 10 bulan. Itu tidak bisa, tetap karena masanya dorman dia akan dorman, teman-teman. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami di video kali ini cukup sekian dulu. Semoga video yang kami bagikan bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menambah ilmu kita bersama, menambah semangat kita bersama ke depan untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa maksimal lagi, dan tentunya bisa lebih sempurna lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan kami doakan tanaman porang teman-teman semuanya, baik yang di dataran rendah, dataran tinggi, menengah, baik yang menggunakan naungan, tanpa naungan, dan yang menggunakan semi naungan, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal sampai masa dorman tiba. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.